Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tias Adinisa, mahasiswa Ilmu Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas mata kuliah Desain Komunikasi Visual. Saya akan menjelaskan mengenai apa itu desain komunikasi visual dan juga tugas-tugas yang telah saya kerjakan. Nah, sebelum kita memasuki tugas-tugas yang telah saya kerjakan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu desain komunikasi visual. Nah, desain komunikasi visual ini terdiri dari 3 kata, yaitu desain, komunikasi, dan juga visual. Desain berarti kerangka, bentuk, ataupun rancangan, sedangkan komunikasi merupakan proses pengiriman dan penerimaan pesan antara dua orang atau lebih, sehingga pesan dapat dipahami oleh kedua belah pihak. Kemudian yang terakhir ada visual, yaitu sesuatu yang dapat dilihat atau diamati dengan indera penglihatan. Nah, dari ketiga kata tersebut dapat disimpulkan bahwa DKV adalah rancangan suatu proses komunikasi yang dituangkan dalam bentuk visual yang memiliki nilai estetika yang bertujuan untuk menyampaikan pesan tertentu. Nah, adapun fungsi dari desain komunikasi visual ini. Yang pertama yaitu sebagai sarana identitas. Contohnya seperti penggunaan logo dalam produk atau perusahaan. Kemudian fungsi yang kedua adalah sarana informasi dan juga instruksi. Contohnya seperti tanda-tanda atau rambu-rambu lalu lintas. Yang ketiga ada sarana presentasi dan juga promosi. Contohnya seperti poster dan juga flyer dalam iklan. Selanjutnya kita akan memasuki ruang lingkup dari desain komunikasi visual. Nah, setidaknya terdapat 12 ruang lingkup desain komunikasi visual, yaitu seperti grafis media, komik, multimedia, periklanan, grafis industri, dan juga masih banyak lagi. Termasuk juga videografi dan juga fotografi, termasuk dalam desain komunikasi visual. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa desain komunikasi visual itu mencakup keseluruhan bentuk desain-desain grafis yang dapat berupa video, animasi, fotografi, maupun desain-desain grafis lainnya. Nah, selanjutnya kita akan langsung memasuki ke tugas pertama, yaitu analisis font. Apabila berbicara mengenai font, tentu saja teori yang akan berkaitan adalah tipografi. Nah, tipografi sendiri ini merupakan ilmu memilih dan menata huruf sesuai pengaturannya pada ruang-ruang yang tersedia untuk menciptakan kesan tertentu, untuk mendapatkan kenyamanan bagi para pembacanya. Nah, terdapat banyak sekali jenis huruf yang dapat diklasifikasikan. Antara lain contohnya seperti Roman, Epsian, Serif, Script, dan masih banyak lainnya. Kemudian pemilihan penggunaan huruf dalam suatu desain haruslah disesuaikan dengan konsep dari pesan yang ingin disampaikan. Selain itu, tipografi juga harus mudah dibaca, jelas, dapat dilihat, dan sesuai dengan elemen lainnya. Tipografi juga dapat menjadi identitas dari suatu brand. Hal ini berkaitan juga dengan fungsi desain komunikasi visual yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, tugas yang saya kerjakan adalah saya menganalisis font dari salah satu perusahaan kamera yang cukup terkenal, yaitu Canon. Nah, tujuan penggunaan font dan nama ini adalah agar terlihat lebih sederhana dan juga modern dari logo sebelumnya. Jadi, Canon ini telah mengganti logonya dan fontnya kurang lebih sekitar 3 kali. Dan ini merupakan logo dan juga font terbaru yang Canon miliki. Nah, nama Canon sendiri ini memiliki makna kitab suci atau standar keputusan. Nama ini bermakna bahwa perusahaan Canon bertujuan untuk membuat standar teknologi global yang mutakhir dan menginspirasi perusahaan lainnya. Font logo Canon memiliki ukuran font yang tebal dengan maksud untuk mempertegas dan juga menggambarkan tekad dan energi yang besar dari perusahaan Canon dalam berbisnis. Nah, selain itu, dalam font ini dibuat suatu ciri khas yaitu huruf A yang sedikit dimiringkan dan juga huruf C yang dibuat melengkung ke dalam dan memiliki ujung runcing pada setiap ujung atas huruf. Sehingga pada akhirnya, gaya jenis font ini tidak menyamai font lain yang ada di Eropa atau Amerika Utara. Jadi sebenarnya logo atau font yang digunakan perusahaan Canon ini merupakan font yang umum digunakan di Eropa dan juga Amerika Utara pada masa itu. Tapi untuk membuat perbedaan atau membuat sebuah ciri khas, mereka menambahkan beberapa pembeda seperti tadi huruf A yang dimiringkan, huruf C yang sedikit dibuat melengkung, dan juga ujung lancip di setiap hurufnya. Nah, kemudian warna merah di sini menggambarkan semangat
energi, tekad, dan juga tanggung jawab berbisnis perusahaan Canon. Nah, kemudian yang kedua adalah perusahaan GoTo yang merupakan kolaborasi antara Gojek dan juga Tokopedia. Dalam logonya, produk GoTo ini menggunakan font yang dibuat khusus oleh perusahaan pembuat font bernama Tokotype dan diberi nama GoTo Sans. Nah, jadi memang kalau untuk GoTo ini sendiri, tipografi atau font yang digunakan memang diciptakan khusus untuk perusahaan ini. Font GoTo Sans ini merupakan hasil custom dari font sans serif agar terlihat lebih modern dan juga terinspirasi dari perkembangan